Oke, kali ini kita akan coba untuk membuat web service sederhana di mana kita akan menggunakan modul middleware yang tersedia untuk Deno yang bisa teman-teman cek di dalam menu third party modules, dan kita akan cari modules org di mana sampai sekarang teman-teman bisa melihat di sini terdapat 700 package atau library yang bisa kita gunakan, dan di sini kita akan cari org, dan org ini merupakan sebuah middleware HTTP server yang bisa digunakan di dalam Deno. Termasuk kita bisa membuat middleware, root, dan lainnya. Dan karena kita akan membuat suatu API endpoint, tentu saja kita akan membuat suatu route dengan RESTful API atau menggunakan metode HTTP. Oke, cara penggunanya di masing-masing modules terdapat dokumentasi sama seperti di dalam GitHub. Di sini teman-teman bisa melihat readme-nya dan bagaimana cara menggunakan package tersebut atau library tersebut, dan mungkin saja kita langsung mengimplementasikan org ini untuk membuat web service. Oke, di sini saya sudah membuat folder dengan nama Denomongo yang teman-teman bisa bebas letakkan di directory manapun. Tapi sebelum kita akan menuliskan kode atau script Deno, saya sarankan untuk menggunakan extension Deno yang dimiliki oleh Visual Studio Code. Teman-teman bisa download di sini, di mana di sini akan secara otomatis membaca suatu file TypeScript, maka akan memiliki autocomplete yang dimiliki oleh Deno dan berbagai fitur yang bisa kita manfaatkan pada saat kita akan membuat project dengan Deno ini. Jadi teman-teman bisa install. Oke, jadi kita akan buat satu file di dalam root directory kita dengan nama server.ts, atau kita akan gunakan TypeScript, atau jika teman-teman akan menggunakan JavaScript tidak apa-apa. Dan yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan coba untuk mengimport org tersebut. Di sini kita akan gunakan import, kemudian di sini kita akan panggil application, di mana kita akan memanggil kelas application yang dimiliki oleh modules org. Teman-teman bisa copy paste linknya seperti ini. Berbeda dengan pada saat teman-teman akan menggunakan library di dalam Node.js, di dalam Deno kita hanya perlu memanggil library atau URL library-nya saja. Dan di sini kita akan coba untuk buatkan objek dengan variabel app untuk memanggil kelas application. Kemudian di sini kita akan tentukan portnya. Kita akan berikan port 3000. Secara umum untuk backend JavaScript biasanya kita menggunakan port 3000. Kemudian di sini kita akan gunakan await karena proses dari pemanggilan aplikasi ini atau membuat web service ini kita akan gunakan secara atau memiliki metode asinkronus. Jadi kita akan gunakan await. Kemudian kita akan panggil metode listen, kemudian kita memberikan opsi port atau memberikan nilai portnya. Oke, seperti ini kita baru saja membuat object application. Tapi jika kita coba memaksa untuk memanggil file server.ts ini dengan menggunakan Deno run server.ts. Oke, bisa teman-teman lihat di sini kita melakukan proses download dari modules yang digunakan, yaitu modul org, dan di sini terdapat error jika proses listen ini tidak bisa kita aktifkan sebelum kita menggunakan middleware atau membuat suatu route. Jadi kita perlu untuk membuat route untuk kita jalankan web service-nya, dan di sini kita akan coba buatkan struktur project-nya mungkin sedikit lebih rapi. Kita akan buatkan folder source, dan di dalamnya kita akan buat folder baru untuk menyimpan banyak file routes. Jadi kita akan buatkan folder routes seperti ini, dan di dalamnya kita akan coba buat file dengan nama router.ts, di mana teman-teman bisa membuat banyak file routes di sini untuk masing-masing modul. Jadi makanya kita akan buat suatu folder dengan nama routes di sini. Oke, dan isinya di sini sama saja, kita akan mengimport suatu modul org lagi seperti ini, dan yang akan kita panggil adalah kelas dari routernya sekarang. Dimana untuk membuat route atau router mudah saja, kita akan buatkan objeknya di dalam route seperti ini, dan kita akan coba buat suatu route baru, dan kita coba untuk membuat suatu route sederhana dengan menggunakan objek route yang sudah kita buat. Dan di sini kita akan buatkan atau gunakan method get. Oke, jadi kita bisa menggunakan method get, put, post, atau delete.
dan kita akan arahkan ke dalam root API endpoint. Dan di sini kita akan buatkan proses asinkronusnya, di mana yang akan kita gunakan adalah response, di mana response ini kita definisikan untuk menampilkan suatu output pada saat kita memanggil API endpoint ini. Dan isi dari response ini bebas, isinya apa saja, jadi kita akan berikan nilai any. Dan di dalam sini baru kita akan buatkan logic dari aplikasinya. Oke, di sini kita akan coba buat atau berikan status responsnya dengan memberikan properti status bernilai 200 dan response body-nya, atau kita akan menampilkan tipe data JSON di sini dengan properti message, dan kita akan memiliki nilai string yaitu welcome. Jadi di dalam file router ini kita akan definisikan atau bisa definisikan banyak sekali API endpoint, dan di sini kita akan contohkan untuk memberikan root API endpoint dengan menampilkan respons sederhana yaitu dengan statusnya yaitu 200 dan memiliki output body yaitu message welcome. Oke, dan jangan lupa karena file router ini akan kita panggil di dalam file server.ts, jadi kita akan export objek dari root yang sudah kita buat. Kita akan gunakan export default root karena tidak ada lagi objek yang akan kita gunakan di dalam root ini. Dan di sini kita akan import root yang baru saja kita buat. Di sini kita akan panggil di dalam source, di dalam routes terdapat file router.ts seperti ini, dan objek aplikasi di sini kita akan gunakan router tersebut dengan memanggil method routes-nya, dan application ini akan memperbolehkan kita untuk menggunakan method-method middleware yang disediakan seperti get, post, delete, dan lainnya. Oke, seperti ini secara sederhana, dan mungkin kita akan tambahkan pesan jika kita menjalankan suatu server ini maka akan menampilkan string, yaitu untuk menampilkan domain beserta portnya yang kita sudah definisikan di atas dengan menggunakan console log. Oke, bisa kita save dan mungkin kita bisa jalankan lagi deno run server.ts, dan di sini terdapat suatu error lagi di mana di sini memiliki pesan yaitu permission denied, di mana pada saat kita akan menggunakan network access di dalam Deno, kita perlu untuk menambahkan flag yaitu allow/net untuk memperbolehkan Deno ini menggunakan network access. Jadi seperti inilah kenapa Deno ini bisa dibilang secure by default, atau secara default Deno ini aman karena kita perlu untuk memberikan flag secara eksplisit dari masing-masing kebutuhan sistemnya. Nah, untuk mendapatkan atau menjalankan web service ini kita perlu menambahkan flag allow net. Jadi kita bisa tambahkan di sini allow net seperti ini, dan bisa teman-teman lihat di sini muncul string yaitu server is running di localhost port 3000 yang kita hasilkan di sini, dan servernya akan bekerja secara terus-menerus karena di sini kita akan menggunakan proses await atau menunggu proses selanjutnya. Di sini kita coba buka. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita sudah berhasil menampilkan response welcome yang sudah kita buat di dalam routes. Oke, seperti ini. Dan nantinya proses asinkronus di sini atau response body-nya bisa kita lempar untuk buatkan folder baru, misal di dalam controllers atau di dalam file manapun secara terpisah. Tidak akan kita tulis di dalam parameter pada metode get ini.